Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'dah. Para mahasiswa baru Universitas Islam Malang yang saya banggakan, puji syukur alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa dalam rangka melaksanakan kegiatan Osika Maba bagi para mahasiswa angkatan 2020-2021 dalam keadaan yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kebaikan kepada kita semua. Saudara-saudara, sebelum saya menyampaikan materi pada hari ini, perkenalkan saya Nur Sodik Askandar, SEMM. Selama ini saya di Unisma menjabat sebagai Wakil Rektor 2, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Keuangan, dan Personalia. Ini yang menjadi tupoksi saya di dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, mulai dari hal yang terkait dengan administrasi, hal yang terkait dengan perlengkapan, terkait dengan kerumah tanggaan, terkait dengan personalia, dan terakhir adalah yang terkait dengan keuangan, mulai dari perencanaan, pengelolaan, sampai dengan kemudian melaporkan aktivitas-aktivitas yang terkait dengan bidang 2. Ini keseharian saya di samping sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang. Di luar itu, aktivitas saya selama ini adalah aktivitas sosial. Saya kebetulan menjabat sebagai Ketua Pengurus Wilayah Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama Jawa Timur yang membawai kurang lebih 13.600 sekolah dan madrasah mulai dari tingkat SD, MI, SMP, Sanawiyah, Aliyah, SMA maupun SMK. Tentu ini bagian dari keinginan hidup yang saya lakukan di samping mengabdikan keilmuan yang saya miliki sebagai dosen. Saya juga ingin mempraktekkan keilmuan yang saya miliki dalam bentuk jabatan tambahan di Universitas Islam Malang dan kemudian menambah aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Nah, kenapa aktivitas ini dilakukan? Salah satunya adalah mengikuti hadis Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik itu adalah manusia yang memberikan kemanfaatan bagi manusia yang lainnya. Semoga aktivitas-aktivitas ini, baik di Unisma, di luar Unisma, maupun aktivitas di masyarakat, itu menjadikan kita semua, sebagaimana hadis Rasulullah, menjadi orang-orang yang bermanfaat, sehingga kita menjadi orang-orang yang terbaik. Saudara-saudara sekalian, materi yang harus saya sampaikan kepada saudara-saudara terkait pada Osika yang dilaksanakan pada tahun ini adalah bagaimana kita mengembangkan diri kita agar menjadi orang yang sukses, orang yang mampu memberikan kemanfaatan sebagaimana yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Saudara-saudara sekalian, sukses itu adalah pilihan. Orang mau sukses atau tidak sebetulnya tergantung bagaimana kita membuat pilihan hidup. Saya sering sampaikan begini, yang paling gampang. Saat kita bangun tidur, itu ada dua pilihan hidup. Pilihannya adalah melanjutkan mimpi atau mewujudkan mimpi. Kalau saudara pilihannya adalah melanjutkan mimpi, maka silahkan tidur kembali. Dan itu berarti saudara memilih kehidupan-kehidupan yang tidak sukses. Karena kehidupan saudara adalah kehidupan-kehidupan yang leisure, kehidupan-kehidupan yang hanya mengejar kenikmatan sesaat tetapi sebetulnya tidak menguntungkan pada jangka panjang. Nah, pilihan yang kedua pada saat bangun tidur itu adalah mewujudkan mimpi. Kalau kita pilihannya adalah mewujudkan mimpi, berarti kita mengarah kepada perubahan-perubahan yang lebih baik. Perubahan-perubahan sebagaimana yang diperintahkan oleh Al-Quran, sebagaimana yang diingatkan oleh Al-Quran. Misalnya ada ayat yang menyampaikan, yang disampaikan, yang difirmankan,
innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya apa? Allah tidak akan merubah nasib satu kaum itu kecuali kaum itu mau merubahnya sendiri. Nah, disinilah pentingnya kita untuk mewujudkan mimpi. Jadi melakukan sesuatu perubahan agar kehidupan kita menjadi lebih baik. Dan berubah itu baru bisa dilakukan kalau kita melakukan sebuah upaya. Dalam Islam kita diajarkan al-insanu bitahyir wallahu bitakdir. Manusia itu pada hakikatnya berusaha, Allah jualah yang nanti akan menentukan. Karena itu ketika melakukan pilihan hidup ini untuk mewujudkan mimpi itu, maka beberapa hal harus menjadi bagian dari perhatian kita. Yang pertama adalah meyakini bahwa Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik kepada kita semua. Ana inda dzanni abdi bi. Saya ini ada pada prasangka umatku. Maka berprasangkalah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah begitu, maka kemudian berusaha. Nah, berusaha ini berusaha yang optimal, berusaha yang profesional. Kewajiban manusia untuk melakukan usaha. Yang ketiga, berdoa. Jadi jangan dibalik. Nanti doa dulu, usahanya belakangan. Jadi awal dimulai dengan doa, yakin, usaha, berdoa kepada Allah semoga Allah memberikan hasil yang terbaik. Nah, kemudian mengembalikan keputusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. May yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuhu. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi segala sesuatunya. Nah, sekarang bagaimana upaya-upaya yang kita lakukan? Tadi kan sudah saya sampaikan hakikatnya manusia itu berusaha. Mengusahakan sesuatu supaya dapat berhasil dengan baik, maka yang dituntut adalah orang-orang yang melakukan usaha dengan cara-cara yang profesional. Dengan cara-cara yang profesional. Di dalam Islam kita diajarkan bahwa profesional itu ada 3. Yang pertama adalah kafah. Cukup ilmunya, kuat keterampilannya, baik akhlaknya. Jadi ilmu itu tidak akan banyak manfaatnya kalau kemudian tidak kita praktekkan. Mempraktekkannya bagaimana? Dengan cara-cara yang baik. Jadi ilmunya cukup, keterampilannya kuat, akhlaknya baik. Nah, kalau saudara-saudara ingin dapat 3-tiganya, ingin dapat ilmu yang baik, keterampilan yang kuat, performance yang cukup misalnya, maka salah satu pilihannya saudara harus memilih tempat-tempat untuk mendapatkan ilmu yang baik, yang mengarahkan kita tidak hanya kepada keilmuan tetapi juga pada kebenaran. Sebagaimana yang diajarkan oleh para muassis Nahdlatul Ulama, pendidikan yang baik itu adalah pendidikan yang mengarahkan anak didiknya, menghasilkan anak didik ini menjadi orang-orang yang pinter dan benar. Sekarang kalau nyari orang pinter itu banyak, tetapi nyari orang yang pinter dan benar itu agak sulit. Contoh misalnya, di Indonesia ini kita ini ranking korupsinya masih baik, masih tinggi, masih di atas. Itu karena menunjukkan bahwa banyak orang pintar tetapi belum banyak orang yang benar. Nah, disinilah pentingnya saudara untuk melakukan pilihan. Bagaimana mencari perguruan tinggi, bagaimana mencari tempat-tempat pendidikan yang mengarahkan orang yang pintar dan benar. Saya ingin menyampaikan bahwa saudara hari ini sudah memilih yang benar, memilih Universitas Islam Malang. Kenapa begitu? Karena Universitas Islam Malang memadukan itu tadi. Ya, ada keilmuannya, ada keterampilannya, sekaligus memperbaiki akhlaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak salah pilih saudara-saudara, karena memang Unisma ini, Universitas Islam Malang ini termasuk perguruan tinggi yang baik di Indonesia, bahkan terbaik di kalangan Nahdlatul Ulama. Unisma secara nasional ada di ranking 44
Di NU, Unisma ini adalah ranking 1. Karena itu sebetulnya saudara-saudara tadi sudah ada 2 hal pertimbangan dan itu menjadi kebahagiaan kita semua. Saudara-saudara bisa bergabung dengan kami karena saudara sudah memilih perguruan tinggi yang secara prestasi bagus. Kemudian yang kedua tadi pendidikannya lengkap. Di NU kita juga terbaik, tetapi mengarahkan juga tidak hanya pada persoalan keilmuan, keterampilan, tetapi juga menambah dengan menata kehidupan kita supaya performanya lebih baik dengan kegiatan-kegiatan yang mengarahkan kita kepada perbaikan akhlak, perbaikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nanti saudara bisa lihat di Unisma itu di samping ada keilmuan, ada kegiatan-kegiatan keagamaan yang rutin dilakukan dalam rangka membuat kita ini menjadi manusia yang lengkap. Dan itu nanti yang dibutuhkan oleh para pemimpin-pemimpin Indonesia di masa yang akan datang. Indonesia butuh orang-orang yang pintar dan benar, yang nanti mampu mengantarkan bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil dan makmur. Baik, saudara-saudara sekalian, di selanjutnya ini ingin saya sampaikan kalau yang pertama tadi adalah kafah, cukup ilmunya, kuat keterampilannya, dan baik akhlaknya. Maka yang kedua itu adalah himmatul amal, punya etos kerja yang baik. Jadi manusia yang profesional itu adalah manusia yang punya etos kerja yang baik. Kenapa demikian? Karena pemimpin itu sebetulnya harus selangkah lebih maju dari yang dipimpin. Kalau mau lengkap, ada saatnya kita lebih maju, ada saatnya kita bersama-sama, ada saatnya kita juga menjadi pendorong. Tetapi inti dari 3 hal itu tetap bahwa pemimpin itu harus punya etos kerja yang baik. Apa etos kerja yang baik itu? Dalam beberapa teori disampaikan, etos kerja yang baik itu adalah yang pertama adalah confident. Jadi pemimpin itu harus punya kepercayaan diri yang kuat. Kita harus percaya diri. Bangsa Indonesia harus meningkatkan kepercayaan dirinya untuk menunjukkan bahwa bangsa Indonesia ini bisa. Bangsa Indonesia ini bisa merubah dunia menjadi lebih baik. Ini kepercayaan diri yang kuat. Dan ini sekarang yang kadang-kadang tidak banyak kita miliki. Kenapa? Kadang-kadang kita tanpa terasa orang Indonesia itu menyampaikan ketidakpercayaan dirinya terhadap negerinya sendiri. Lebih membayangkan negara lain yang dianggap jauh lebih sukses. Lebih membayangkan pemimpin yang lain. Padahal sebetulnya Allah memberikan sesuatu, memberikan keputusannya, memberikan pemimpin, itu pasti sudah punya rahasia bahwa pemimpin itu adalah pemimpin yang paling cocok di Indonesia, pemimpin yang terbaik di Indonesia, dan pemimpin yang bisa membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, komitmen. Jadi kalau janji ditepati, kalau utang ya nyaur. Itu pemimpin yang punya etos kerja yang baik. Jadi kalau janji ditepati, apa yang diucapkan sama dengan apa yang diwujudkan. Apa yang dijanjikan akan diberikan. Itu komitmen. Dan orang itu kalau tidak komitmen, di dalam hadisnya Rasulullah termasuk salah satu ciri orang munafik. Karena itu kita harus punya komitmen. Yang ketiga, communication. Punya kemampuan komunikasi yang baik. Karena kenapa demikian? Karena pemimpin itu tidak hanya menyampaikan gagasan, tetapi juga bisa menjelaskan gagasan itu kepada masyarakat sehingga bisa dioperasionalkan. Nah, ini perlu bahasa-bahasa komunikasi yang baik. Saya sering sampaikan begini, orang komunikasi dan baik itu kuncinya ada 2. Yang pertama adalah passing leading. Jadi orang kalau mau berkomunikasi dengan baik, maka pertama cari persamaannya. Kalau sudah ketemu persamaannya, lakukan sesuatu tindakan yang mau diambil. Itu namanya passing leading. Ya sama dengan saudara-saudara para mahasiswa baru itu kalau misalnya mendekati
orang lain jenis, itu pasti dimulai dari passing dulu. Mencari persamaannya, kalau sudah ketemu persamaannya ditembak. Nah kemudian yang kedua adalah komunikasi yang baik itu kalau kita memenuhi 3 syarat. 3 syarat itu yang pertama, kata-katanya baik, intonasinya tepat, bahasa tubuhnya cocok. Itu communication. Jadi kata-katanya baik, intonasinya tepat, bahasa tubuhnya cocok. Karena kadang-kadang begini, kata-kata yang baik kalau intonasinya tidak tepat, maka penerimaan orang bisa salah. Bisa jadi orang Solo yang halus ketemu orang dari suku yang lain yang lebih kenceng cara pembicaraannya. Maksudnya tidak marah tetapi menerimanya dianggap marah. Kenapa? Karena intonasinya yang tidak tepat. Atau kita salah pemenggalan katanya. Itu juga menjadi persoalan, nanti bisa jadi salah paham. Karena pemenggalan kata yang tidak tepat itu. Karena itu tadi kata-katanya baik, intonasinya tepat, bahasa tubuhnya juga harus cocok. Kata-katanya tepat, intonasinya, kata-katanya baik, intonasinya tepat, tapi bahasa tubuhnya tidak cocok, itu juga tidak bisa. Karena nanti juga orang menjadi tidak menarik untuk mendengarkan itu. Itu yang ketiga, communication. Yang keempat, care. Punya perhatian yang cukup. Pemimpin itu harus menyempatkan waktunya untuk memberikan perhatian yang cukup kepada masyarakat yang dipimpinnya. Kalau kita mau disebut sebagai pemimpin yang punya etos kerja yang baik. Yang keempat, calculation. Ada hitung-hitungannya. Jadi setiap tingkah laku yang kita lakukan harus kita perhitungkan antara manfaat dan resikonya. Kenapa? Karena setiap sesuatu yang kita lakukan pasti di satu sisi ada manfaatnya, di sisi yang lain ada resikonya. Islam mengajarkan kalau sampean membandingkan antara manfaat dan resiko, maka cari yang manfaatnya lebih besar daripada resiko yang harus dihadapi. Cari manfaatnya daripada kerusakan yang ditimbulkan. Pertimbangan yang pertama harus itu. Nah, begitu juga di dalam mengelola sebuah institusi yang saudara pimpin, harus ada hitung-hitungannya, calculationnya. Jangan sampai kemudian hanya pertimbangan manfaat dan tadi itu dan resiko, tetapi juga tidak menghitung unsur-unsur yang lain. Karena itu unsur yang lain juga tetap harus dihitung. Pendapatannya bagaimana, alur pendapatannya bagaimana. Nah kemudian pendapatan dan alur pendapatan itu dipakai sebagai dasar untuk mempertimbangkan pengeluaran-pengeluaran yang harus dilakukan. Itu maksudnya calculation. Nah kemudian challenge. Senang kepada tantangan. Senang untuk melakukan perubahan. Tentu perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Bukan perubahan ke arah yang lebih buruk. Ini beberapa hal yang terkait dengan profesional, etos kerja yang baik. Nanti secara lengkap saudara bisa baca di buku Etos Kerja di dalam Pandangan Islam. Itu bukunya sangat bagus untuk menjadi referensi saudara mencari bagaimana mempelajari tentang etos kerja yang baik. Jadi ada beberapa hal yang tadi sudah saya sampaikan. Nah yang ketiga adalah amanah. Jadi kita ini harus menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Untuk dapat dipercaya maka kita harus menjadi orang-orang yang jujur. Gitu. Bisnis is trust. Bisnis itu adalah kepercayaan. Orang melakukan apa saja itu tentu yang pertama adalah dasarnya kepercayaan. Baru pertimbangan-pertimbangan yang lain. Kita kuliah di Unisma karena kita percaya bahwa dengan belajar di Unisma kita akan menjadi pintar dan benar, bahwa dengan belajar di Unisma kita akan menjadi yang terbaik, bahwa dengan belajar di Unisma kita akan memperoleh sesuatu sebagaimana yang kita cita-citakan. Karena itu, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Rasulullah, bisnis itu kepercayaan. Dan Rasulullah menunjukkan itu. Rasulullah itu adalah orang yang paling dapat dipercaya. Apa yang dilakukan Rasulullah, apa yang difikirkan Rasulullah, sebagian besar tentu adalah untuk kepentingan-kepentingan keumatan, sehingga
dalam sejarahnya Rasulullah itu menjadi orang-orang yang sangat dipercaya sehingga memperoleh gelar Al-Amin. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Sehingga saudara bisa lihat, pada saat Rasulullah berdagang, Rasulullah belum datang, pembelinya sudah antri. Atau kalau mau lihat cerita Rasulullah tentang kejujuran sehingga mendapat julukan Al-Amin itu, pada saat Rasulullah umur 30 tahun, terjadi perdebatan yang sangat sengit di antara suku-suku di Arab tentang siapa yang paling berhak menempatkan Hajar Aswad ke tempatnya yang sekarang itu di Ka'bah, di pojok Ka'bah itu. Hampir terjadi peperangan, hampir terjadi pembunuhan. Maka kemudian suku-suku di Arab bersepakat yang bisa menyelesaikan ini adalah Muhammad. Belum menjadi nabi, karena menjadi nabi itu umur 40. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Karena Rasulullah itu orang yang sangat jujur menjaga amanat itu, maka oleh Rasulullah tidak dimanfaatkan sendiri. Beda dengan saya misalnya atau saudara-saudara nanti. Kalau diberi amanat, kalau memungkinkan menguntungkan kita ya diambil duluan itu. Tapi Rasulullah ternyata tidak melakukan itu. Para kepala suku diminta untuk mengambil kain, kemudian masing-masing kepala suku memegang ujung kain di pojoknya masing-masing. Batu itu ditaruh di tengah, diangkat ke atas, dan kemudian oleh Rasulullah ditempatkan di tempat yang sekarang di Ka'bah itu. Jadi dengan begitu kemudian orang merasa nyaman dengan kebijakannya Rasulullah. Tidak ada yang merasa diabaikan, tidak ada yang merasa dikalahkan, dan semua merasa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses penempatan Hajar Aswad yang sekarang ini. Itulah implementasi dari amanah. Jujur, menjaga amanah, menjaga kepercayaan yang diterimanya, tidak memanfaatkan untuk kepentingan diri sendiri, dan kemudian tidak dimanfaatkan untuk menjatuhkan orang lain. Saudara-saudara, para mahasiswa baru Universitas Islam Malang yang saya banggakan, yang terakhir terkait dengan bagaimana kita hidup sukses itu, di samping tadi profesional, maka yang terakhir adalah kita bisa melakukan ini tidak sendirian. Artinya segala sesuatu itu tidak akan bisa kita lakukan dengan sendirian, tetapi harus kita lakukan secara bersama-sama. Bagaimana caranya bersama-sama? Ya kita melakukan kerjasama dengan orang. Saya ingin menyampaikan begini, tidak ada ikan yang tidak ada durinya, dan tidak ada duri yang tidak ada dagingnya. Artinya bahwa kita ini mesti ada kekurangannya, tapi di balik kekurangan itu pasti ada kelebihan. Karena itu pentingnya kerjasama itu. Supaya apa? Kita bisa melakukan bersama-sama sesuai dengan kemampuannya yang dimiliki oleh masing-masing orang. Saya punya kelebihan apa, orang lain punya kelebihan apa. Sehingga apa? Kerjasama itu akan sangat baik kalau ditingkatkan menjadi sinergi. Jadi tidak sekedar mengangkat barang, tetapi menggunakan ilmunya supaya masing-masing bisa saling menutupi kelemahan, bisa saling menguatkan satu sama lain. Jadi kerjasama dan sinergi. Kalau orang lain menyebut kolaborasi, maka harus kita tingkatkan menjadi kolaborasi. Jadi bersama-sama untuk melakukan sesuatu yang bisa meningkatkan nilai dari barang atau jasa yang kita tampilkan. Sehingga ada nilai tambah yang tercipta karena dilakukannya kerjasama ini. Itulah yang disebut kerjasama dan sinergi, atau kalau sekarang kita sebut sebagai kolaborasi. Islam juga sudah mengajarkan tentang kerjasama ini. La islama illa bil jamaah. Tidak ada Islam kalau tidak ada kerjasama. Manusia itu juga homo homini lupus. Manusia itu tidak bisa hidup sendiri, tetapi akan saling membutuhkan. Dosen tidak bisa berjalan dengan sendirinya kalau tidak ada para mahasiswa. Para mahasiswa juga tidak bisa kuliah kalau tidak ada dosennya. Dosennya ada, mahasiswanya ada, kalau perlengkapannya nggak ada juga nggak bisa jalan. Dosennya ada, perlengkapannya ada, tetapi tidak bersih, kita juga tidak nyaman. Karena itu butuh semua orang. Rektor dibutuhkan, wakil rektor dibutuhkan, kepala biro dibutuhkan, tukang sapu juga tidak menjadi yang harus dihilangkan, tapi juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kesuksesan membangun sebuah institusi. Termasuk juga saudara-saudara para mahasiswa.
Nah, oleh karena itu, kata akhirnya yang ingin saya sampaikan di dalam kerjasama ini adalah slogan bersama kita hebat, bersatu insya Allah kita lebih kuat. Ini kira-kira yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian tentang bagaimana kita mengisi hidup kita ini supaya lebih sukses, lebih memberikan kemanfaatan, sehingga kita betul-betul tergolong sebagaimana hadis yang sudah saya sampaikan tadi, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah manusia yang memberikan kemanfaatan kepada manusia yang lainnya. Semoga dengan saudara bergabung di Unisma bersama kami semua, kita nanti bersama-sama juga berusaha menjadi orang-orang yang bermanfaat dan kemudian menjadi orang-orang yang terbaik dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, selamat bergabung di Universitas Islam Malang, selamat menjadi bagian dari keluarga besar Universitas Islam Malang, maju bersama dan mempersembahkan dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.